Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Saya Rika. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu produktivitas yang berhubungan dengan sektor yang saya pilih, yaitu sektor pangan, yang merujuk ke budidaya keramba jaring apung di desa Madong di kota Tanjung Pinang. Simak video berikut ini. Apa itu produktivitas? Produktivitas adalah ukuran yang ditentukan untuk mengetahui seberapa baik kualitas sumber daya yang dimiliki, serta dimanfaatkan guna mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini digunakan untuk membandingkan input dan output dari sumber daya yang ada. Dalam kegiatan sehari-hari, produktivitas ini harus diperhatikan dengan baik. Meski pada dasarnya istilah produktivitas ini sering digunakan dalam aktivitas pekerjaan dan juga kegiatan produksi, tetapi hal ini juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Produktivitas bisa diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki untuk bisa menghasilkan daya pada dalam produktivitas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah produktivitas. Yang pertama itu ada pendidikan. Dalam sebuah tingkat terhadap kecerdasan karyawan dapat dibaca dari tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemungkinan kamu dalam mencapai tujuan dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua itu ada kesehatan. Itu mungkin bisa diatur di tanggung jawab manajer. Itu mungkin semestinya itu dalam kesehatan karyawan itu bisa mengatur jam kerja dan mengurangi jam lembur kerja, karena itu dapat menciptakan aktivitas kerja bagi karyawan. Yang ketiga itu ada faktor manajerial. Itu gaya kepemimpinan yang efektif. Pemimpin memotivasi dan bergerak agar bawahannya itu dapat melakukan kerja dengan antusias dan bersemangat. Yang keempat ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas. Lingkungan kerja yang bersih bisa membuat karyawan bekerja lebih baik. Ada sektor usaha tidak terpengaruh oleh PSBB. Yang pertama itu ada kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, retail, sektor industri strategis. Sekarang kita masuk ke sektor pangan. Indonesia ini merupakan negara maritim yang memiliki panjang garis pantai itu 104.000 km dengan luas total wilayah maritim 5,8 juta km. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, total produktivitas perikanan Indonesia pada tahun 2013 itu mencapai 19,56 juta ton, jauh berkembang dari 15,5 juta ton pada tahun 2012. Dari jumlah perikanan tersebut itu menyumbang 5,86 juta ton, sedangkan aquaculture itu menyumbang 13,7 ton. Perikanan sebagai bagian dari sumber daya ekonomi maritim, keberadaannya sangat strategis dalam pemberian kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Pengoperasian usaha sektor pangan dengan adanya COVID-19. Meski tengah dilanda pandemi virus corona atau COVID-19 yang menyebabkan penurunan permintaan produk perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo meminta pelaku usaha perikanan terus menggenjot produktivitas di sektor perikanan. Langkah ini merupakan menjadikan Indonesia negara yang paling siap menyediakan pangan, khususnya bidang perekonomian setelah pandemi berakhir. Menteri Edi menjelaskan sektor yang digenjot tidak hanya perikanan tangkap, tapi juga budidaya untuk perikanan budidaya. Potensi panennya mencapai 240.000 ton dalam waktu kurun April hingga Juni 2020. Rinciannya ada 100.000 ton untuk potensi panen udang dan sisanya untuk komoditas perikanan, budidaya air laut, dan air tawar. Pemerintah budidaya menjadikan andalan 5 tahun ke depan setelah pemerintah menetapkan sebagai sektor andalan yang bisa dikembangkan untuk bisa melindungi rencana tersebut.
produktivitas ini dari hulu harus bisa tetap terjaga di tengah pandemi global COVID-19. Upaya untuk menjaga keberlangsungan UMKM perikanan budidaya ini adalah dengan mendorong para pembudidaya skala kecil untuk meningkatkan pengguna pakan ikan, produksi pabrik, dan beralih ke pakan ikan mandiri. Adapun bahan alternatif yang bisa dijadikan pada ikan mandiri diusahakan yaitu dengan harga yang murah dan mudah didapatkan pada lingkungan sekitar. Contohnya itu ada manggot dan munggil sawit yang bisa ditemukan dengan mudah di Indonesia. Contoh usaha budidaya kerambanya itu ada di Jaring Apung di Desa Kampung Magong di Kota Tanjung Pinang. Mayoritas masyarakat di Kampung Madong, Kelurahan Kampung Bugis adalah suku Melayu. Sebagai besar masyarakat Kampung Madong bermata pencarian sebagai nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Masyarakat Kampung Madong terbilang solid dilihat dari semangat bergotong royong. Hal ini dilihat dengan bentuk kelompok budidaya yang sudah diketahui keberadaannya oleh dinas terkait yang sudah ada sampai saat ini dan masih berjalan. Input produksi, lahan kolam, benih bibit, pakan, tenaga kerja, dan permodalan. Prosesnya itu ada penebaran benih, pemberian pakan, pemeliharaan kolam, proses pemijahan, perawatan larva. Outputnya itu panen ikan. Dan ada skema kegiatan produksi perikanan budidaya di Indonesia. Ada di atas. Okay guys, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.